Tapi kenapa sih kalau ngomong, kalau nulis bisa lancar gitu, tapi kalau ngomong rasanya kurang lancar, kurang spontan. Tapi kalian pasti punya teman yang ngomongnya itu spontan, segala dikomentarin dan apa aja bisa jadi bahan omongan. Kenapa dia bisa memiliki kemampuan itu? Setelah aku amati, itu terjadi ya karena lingkungan sekitarnya yang memberikan dia ruang untuk berbicara lebih. Kupikir sih teori itu bisa dibuktikan dengan tiga ini: rasa pede, waktu praktik, dan keahlian. Jadi kupikir aku nggak ahli ngomong karena waktu praktik aku dalam berbicara itu kurang. Dan karena waktu praktik dalam berbicara kurang, keahlianku juga kurang, yang mana itu memberikan masukan pada rasa percaya diriku menjadi kurang juga. Yang karena rasa percaya diri itu kurang, waktu praktikku jadi kurang, dan keahlianku makin kurang, rasa percaya diriku makin kurang, dan gitu aja terus. Ini memberikan sebuah siklus negatif. Tapi sebaliknya, misal orang dapat waktu praktek nih, terus dibiarin, nah keahlian dia naik nih waktu ngomong. Dan saat keahlian dia naik dalam berbicara, itu memberikan masukan positif pada rasa percaya diri, dan rasa percaya diri dia naik nih. Nah, karena rasa percaya diri dia naik, dia makin lebih banyak berbicara, yang mana membuat keahlian dia bertambah dan memberikan masukan positif ke rasa percaya diri, dan terus siklusnya terus begitu. Jadi ya setelah aku melihat orang yang banyak bicara itu berbicara ya karena sering berbicara dan dibiarkan berbicara, poinnya lingkungan dia tumbuh, sekitaran dia tumbuh membiarkan dia berbicara, atau bahkan sengaja memberikan ruang untuk dia bicara. Jadi waktu dia ngomong dibiarin, atau enggak ya diadenin gitu. Kalau dia ngelawak ya pada ngeladenin, ketawa. Kalau dia satir ya pada ikutan satir gitu. Nah, sedangkan misalkan saya yang ikut nimbrung disuruh diem, udah kamu gak usah ngomong, berhenti aja gitu. Kan anjir. Dan hal ini juga yang dirasain kemungkinan besar sama orang-orang yang melabeli dirinya sebagai introvert, karena merasa nggak bisa untuk berbicara. Padahal menurutku masalahnya bukan itu. Masalahnya karena saat waktu kita berbicara, pertama nggak ada yang ngedengerin, kedua diganggu. Waktu kita praktek kita itu diganggu gitu. Ada intervensi dari mereka yang memberikan masukan negatif pada rasa percaya diri, dan membuat rasa percaya diri drop, membuat rasa percaya diri turun, yang mana membuat waktu praktek kita menjadi turun. Karena rasa percaya diri yang turun, siklus lingkaran setan sebelumnya itu, apalagi udah ngelabelin diri mereka introvert, terus ya seperti kebiasaan lama orang-orang kita kan ya, sering mudah memframing
orang lain yang aneh menjadi suatu hal yang negatif. Introvert kan hal baru yang belum belum terjamah. Terus tiba-tiba datang ke sosiokultur Indonesia yang masih berpikiran hitam putih, lalu mengasosiasikan introvert itu dengan hal-hal yang negatif. Introvert berarti pemalu, introvert no lab, terus PP-nya anime, tukang ngocok, kan jadi memang membagongkan. Ini membuka kembali kenangan soal waktu di zaman sekolah dulu. Kan ada tuh anak yang pinter hafalan ya. Guru kan kalau zaman dulu kan guru itu suka banget sama yang anak yang cepet hafal. Jadi di panggung perhafalan itu dia itu lancar banget. Semakin hari semakin lama ya dia terkenal karena cepet hafal. Kupikir itu juga konsep tentang lingkaran tadi itu masuk ke situ juga sih, tentang dia yang dapat terus masukan positif, rasa percaya dirinya yang membuat dia lebih semangat untuk menghafal, dan hafalan dia jadi lebih bertambah, yang membuat rasa percaya diri dia makin naik gitu. Dan lingkaran itu terus maju, yang sampai dia dapat julukan si serba tahu gitu. Sampai kan suka ada tuh, kalau ada pertanyaan tuh tanya aja ke si A tuh. Si A suka tahu banyak orangnya. Jadi ini membuka kebijaksanaan baru bahwa kemungkinan keahlian itu terjadi karena waktu praktik plus masukan yang positif. Karena ada pernah tuh eksperimen, ini juga mungkin bisa diimplementasikan dalam banyak hal menurutku. Soal percaya diri dan masukan positif itu kan ada tuh eksperimen, kalau nggak salah di Jepang gitu, yang anak muda yang insecure dapat guru les cowok kan. Terus tiap hari dia les, guru itu muji-muji si anak cewek yang insecure ini. Terus lama-lama si anak ini tuh jadi suasananya itu moodnya itu jadi baik. Terus dia mulai lebih percaya diri. Terus yang tadinya pakai maskernya dilepas, terus mulai dandan, mulai mempercantik diri. Itu studi apa itu, eksperimen apa ya namanya,